Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk nanti malam tanggal 20 Oktober 2024. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sebelumnya, Ferdi telah mendatangi Nando. Ia sengaja ingin membuat keributan lagi. Mendengar ada kegaduhan di antara Ferdi dengan suaminya, tentunya Saleha segera berusaha untuk melerai keduanya. Namun sayangnya, secara tak terduga, Saleha justru malah terpelanting hingga menyebabkan dirinya hampir saja terjatuh. Dengan begitu sangat panik, Saleha terlihat bergelantungan di pagar balkon. Melihat Saleha tengah dalam bahaya, tentunya Nando begitu sangat panik. Ia pun segera bergegas untuk menarik tangan Saleha. Padahal saat ini Saleha tengah mengandung anak dari Nando. Dan umur kehamilannya itu baru menginjak 1 bulan. Namun ia malah harus mengalami kejadian yang sangat membahayakan keselamatan dirinya juga kandungannya. Terlebih sebelumnya, dokter telah mengatakan rahim Saleha itu begitu sangat lemah. Sehingga ia harus benar-benar menjaga kehamilannya. Karena jika sampai keguguran lagi, maka dikhawatirkan Saleha tak akan bisa mengandung kembali. Semua itu tentunya akibat efek dari jamu yang pernah diberikan oleh Dita sebelumnya. Beruntung Saleha pun akhirnya bisa selamat. Sedangkan Ferdi langsung bergegas pergi dengan perasaan ketakutan. Sementara itu, akibat dari kejadian yang telah menimpa Saleha, Pak Rahmat langsung meminta asisten rumah tangganya untuk membereskan pakaian milik Ferdi ke dalam koper. Setelah semua selesai, dengan perasaan emosi, Pak Rahmat segera memanggil Ferdi. Dan betapa kagetnya Ferdi ketika melihat ada 2 buah koper miliknya. Ia pun lantas mengatakan mengapa bisa ada koper di hadapannya. Dengan tegas, Pak Rahmat pun mengatakan serta meminta agar Ferdi sebaiknya pergi saja dari rumahnya. Tak hanya itu saja, Pak Rahmat juga berkata kalau Ferdi juga harus mengajak ibu mertuanya ataupun Dita pergi dari sana. Dan jangan sampai Dita menyentuh sedikit pun kepada Saleha. Perasaan Pak Rahmat sudah benar-benar sangat muak dengan semua kelakuan Ferdi yang sangat keterlaluan. Terlebih akibat dari ulahnya itu, Saleha hampir saja terjatuh dari atas balkon. Mendengar itu, tentunya Ferdi kembali terkejut. Perasaannya begitu tak terima setelah diusir oleh ayahnya itu. Ferdi juga tentunya merasa bingung, kemana dirinya harus pergi serta tinggal. Karena memang selama ini Ferdi itu hanyalah seorang anak manja yang selalu mengandalkan segala fasilitas dari Pak Rahmat. Tak hanya Ferdi saja, Gania juga ternyata telah mengetahui soal pengusiran yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Gania berpikir jika ini semua adalah berita yang sangat buruk. Karena jika suaminya atau Ferdi diusir, maka sudah barang tentu Gania juga akan ikut pergi dari rumah Pak Rahmat. Dan setelah itu, maka Gania juga terancam, tak akan bisa menikmati seluruh kekayaan Pak Rahmat lagi. Hingga kemudian dengan segera Gania pun langsung memberitahukan kepada Dita kalau keadaan mereka saat ini tengah dalam masalah. Sementara itu di tempat berbeda, Nando terlihat sedang memainkan gitar di teras rumah bersama dengan istrinya. Mereka berdua begitu sangat bahagia. Saleha juga tampak menikmati lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Nando. Di sisi lain, dengan menggunakan motor, Reza terlihat akan diajak pergi oleh Bara dan juga Saras untuk ke suatu tempat. Namun kali ini tampaknya ada yang sedang iri melihat kebersamaan antara Nando dengan kakaknya.
Sembari meledeknya, Saras pun mengatakan kalau Bara tak perlu iri karena mereka berdua juga akan membawa Reza untuk bisa sekedar jalan-jalan. Setelah Bara, Saras, dan juga Reza pergi, Nando langsung mengajak Saleha masuk ke dalam rumah dikarenakan hari sudah mulai malam. Nando tak ingin kalau dirinya membuat Saleha nanti masuk angin. Akan tetapi ada satu hal yang membuat Saleha begitu sangat terkejut. Semua itu berawal ketika Saleha sedang bersiap-siap untuk pergi tidur. Ketika ia baru menduduki kasur, tiba-tiba saja Saleha melihat ada bayangan seseorang yang ada di belakang gorden kamarnya. Melihat bayangan hitam itu, sontak saja Saleha langsung berteriak kencang. Ia pun segera berlari dan memanggil-manggil suaminya. Dengan perasaan cemas, Saleha mengatakan kalau dirinya sempat melihat sebuah bayangan seseorang yang ada di balik gordennya. Mendengar ucapan Saleha seperti itu, tentunya Nando juga begitu kaget. Dengan segera, Nando pun pergi menuju kamarnya dan melihat siapa sebenarnya sosok bayangan tersebut. Nando langsung membuka kaca jendela itu, sembari melihat dengan keadaan sekitar. Namun ia sama sekali tak melihat ada seorang pun yang berada di luar. Sementara itu, lagi-lagi Saleha telah dibuat kaget. Karena setelah ia membuka selimutnya, ternyata ada segunduk tanah basah dan di atasnya terdapat beberapa taburan bunga. Melihat itu, Nando juga tak kalah kagetnya. Ia mengatakan bahwa itu semua adalah tanah kuburan. Nando langsung berpikir siapa orang yang telah berani-beraninya menaruh tanah kuburan di tempat tidurnya. Di sisi lain ternyata ada sosok Nadia yang sedang bersembunyi di balik tembok samping kamar Nando. Dirinya begitu sangat panik karena sebentar lagi keberadaannya hampir saja diketahui oleh Nando. Dan ternyata orang yang telah meletakkan tanah kuburan tersebut itu adalah Nadia. Sementara itu di tempat lain, sepertinya kali ini perasaan Dani dan juga Intan tengah merasakan kebahagiaan. Ya, setelah beberapa lama mereka bertemu dan juga berkenalan, akhirnya kisah percintaan mereka berdua telah berlabuh. Dani ternyata sudah merancang pernikahannya bersama dengan Intan. Tampak sekali raut wajah kebahagiaan yang terpancar di diri Dani dan juga Intan. Mereka berdua terlihat sedang mengobrol dengan Darmawan serta Bu Sukma. Mengetahui kabar pernikahan tersebut, pastinya Darmawan merasa ikut senang. Ia juga berjanji akan menjadi saksi di acara pernikahan Dani dan Intan nantinya. Darmawan menyadari bahwa pihak Dani ataupun Bu Sukma sudah sangat berjasa besar dalam hidupnya. Mereka selalu saja menolong Darmawan. Terlebih ketika di saat dulu kondisi Darmawan sedang berada di bawah.